Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mitra Indi Febrianti dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan nomor induk mahasiswa 122490021. Di sini saya akan membuat video tutorial 1 yaitu Getting Started with Levy. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Levy terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan tampilan pertama yang akan kalian lihat jika kalian membuka live view. Di sini terdapat create project, kalian bisa membuat project di sini dan juga terdapat open accepting dan di sini terdapat file-file kita yang baru-baru ini kita buka ataupun yang sudah tersimpan di live view dengan ditandai dengan .vi. Di sini terdapat menu help, yaitu jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuat program. Dan jika kalian ingin membuat program yang baru, kalian juga bisa klik file, lalu new VI. Nah, jika kalian sudah melakukan klik pada new VI tadi, maka akan muncul dua panel, yaitu ada from panels dan juga block diagram panels. Dan pada form panels di sini kita akan memperlihatkan proses atau memperlihatkan grafiknya di akhir. Sedangkan pada blok diagram panels kita akan melakukan programming dan karena LabVIEW ini merupakan bahasa pemrograman grafik, jadi kita bisa melakukan graphical programming di sini. Dan dengan menggunakan LabVIEW, kamu juga bisa melakukan semuanya yang sesuai dengan data perhitungan atau hal yang berkaitan dengan automasi maupun instrumentasi dan yang lainnya. LabVIEW ataupun National Instrument juga mendukung beberapa hardware. Jadi di sini kamu bisa melihat front panel dan juga block diagram panels. Dan hal pertama yang harus kalian ketahui adalah pada toolbar ini, klik view, lalu klik Ctrl Delete. Jika kamu sudah melakukan klik view dan Ctrl Delete tadi, maka akan muncul ini. Yang dimana ini merupakan kontrol pelet yang akan kalian gunakan setiap waktu untuk mengontrol. Jika kalian merasa hal tadi terlalu ribet, kalian bisa klik kanan, lalu ini akan langsung muncul. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat dua tipe dari main tools di sini. Yang pertama yaitu kita akan pilih push button. Ini merupakan input karena di sini kita bisa memberikan press button dan juga memberikan input. Sebagai contoh, kita bisa memulai atau melakukan switch di LED ini dengan menekan tombol yang ada seperti ini. Lalu bola 2 ini merupakan indikator yang dimana ini akan menunjukkan output. Jadi ini berperan sebagai indikator dan juga output. Hal lain yang harus kalian ketahui jika kalian klik view lalu ke tools palette,
Maka di sini akan muncul beberapa tools yang berbeda. Tools ini akan membantu kamu menghubungkan kontrol dan indikator secara bersamaan, yang dimana itu akan membuat kombinasi logik dari kontrol tersebut. Dan ketika kamu meletakkan kontrol dan indikator ini secara otomatis pada blok diagram panel, kamu akan melihat back and side dari indikator dan kontrol. Dan di sini kamu juga bisa mengumpulkan mereka dan kamu juga bisa memberi logic kontrol tersebut. Sebagai contoh, di sini kamu juga bisa membuka menu view lalu klik function palette. View lalu function palette. Nah, pada function palette ini kamu juga punya banyak logic. Sebagai contoh, di sini terdapat input driver atau sinyal dan juga while loop yang kamu bisa menggunakan while loop secara luas pada output ini maupun function lainnya. Sebagai contoh, pada blok diagram ini kamu bisa klik dulu lalu ke function palette. Maka di sini akan terdapat banyak tools. Yang salah satunya adalah while loop, di mana ini adalah cara penggunaan while loop pada blok diagram function. Tidak hanya while loops, tapi kamu juga bisa menemukan numeric function dan arithmetic function. Jadi kita akan menggunakan function ini pada blok diagram untuk memberikan kesimpulan logik ke indikator dan juga kontrol. Dan hal ini sangat penting. Satu hal penting lainnya pada lab view, jika kamu tidak bisa mengingat berbagai macam tools atau semua kontrol yang ada, kamu di sini bisa klik menu help, lalu ke bagian show content help. Maka di sini akan muncul konteks help dan itu akan sangat membantu. Baiklah, berikut merupakan akhir dari video tutorial 1 yaitu Getting Started with LabVIEW. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan video tutorial 2 yaitu terkait data flow. Data flow sendiri merupakan programming paradigm yang dimana memiliki eksekusi dari program tergantung dari data flow sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat simple VI. Yang pertama, kita akan menambahkan 2 nomor. Di sini saya akan mulai dengan melakukan klik pada nomor kontrol yang ada pada front panel. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara klik kanan. Lalu nanti akan muncul kontrol panel. Setelah itu kita pilih menu numeric, lalu kita klik menu numeric control. Kita akan menggunakan numeric control ini sebagai 2. Lalu selanjutnya di sini saya akan melabeli numeric ini dengan X. Dan numeric yang kedua Y.
Selanjutnya, kita akan menambahkan indikator dengan cara yang sama, yaitu klik kanan, lalu pada menu numerik, pilih numerik indikator. Di sini kita akan ganti dengan output. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai 2 input dan 1 output. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke blok diagram dan melakukan hal yang sama, yaitu klik kanan, lalu pada menu numerik pilih add cross dan letakkan di sini. Lalu di sini kita akan menggunakan example dengan primitif ya ini. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan example pada numerik plus ini. Begitupun hal yang sama akan kita lakukan pada label. Selanjutnya kita akan menggunakan ini ke output. Jika kita sudah melakukan hal itu, VI ini sudah bisa kita jalankan programnya. Maka dari situ, di sini saya akan menjalankan programnya. Seperti yang kalian lihat saat saya menjalankan programnya, angka yang muncul hanya 0, 0, dan 0. Tapi jika saya di sini saya akan mengganti example ini dengan angka 1, sedangkan ini label dengan angka 2. Dan jika kita runkan, maka output yang dihasilkan adalah 3. Baiklah, bagaimana jika kita akan membuat hal ini sedikit lebih rumit, yang dimana di sini saya akan melakukan klik pada bagian add, lalu saya akan klik Ctrl C, lalu untuk copy dan selanjutnya Ctrl V untuk paste. Nah, selanjutnya saya akan membuat kabel ini terhubung dengan Y-input, yang mana di sini kita akan memutuskan dulu. Nah, lalu Y-input akan digabungkan dengan tag yang baru, dan di sini akan dihubungkan juga tapi melalui jalur ini. Lalu selanjutnya wire dari add ini yang terhubung ke output akan kita putuskan juga, dan ini akan kita hubungkan ke sini. Lalu yang terakhir, add yang baru tadi akan kita hubungkan ke output. Dan jika kita runningkan programnya, maka hasil yang didapat di sini adalah 5. Karena LabVIEW merupakan data flow language,
Hal ini dikarenakan live view merupakan data flow lineage, di mana setiap node yang ada pada grup diagram hanya bisa mengeksekusi satu dari semua input yang tersedia. Berikut merupakan akhir dari video tutorial 2 yang membahas mengenai data flow.
Baiklah, yang ketiga di sini saya akan membuat video tutorial ya, tiga yang berjudul parallel processing. Parallel processing sendiri merupakan di mana kita bisa membuat kedua potongan dari kode dan mengeksekusinya pada program yang sama. Hal ini menjadi hal yang cukup penting di mana multicore dari prosesor menjadi lebih menonjol. Berhubung hal ini menjadi hal yang cukup sulit untuk dilakukan dengan berbasis teks programming, maka di sini LabVIEW hadir untuk membuat hal tersebut menjadi lebih mudah. Di sini saya akan mencontohkan contoh yang paling mudah dari programnya. Berikut program yang sudah saya buat. Nah, di sini kita akan menambahkan while loop dengan cara klik kanan, lalu ke bagian menu struktur, pilih while loop. Selanjutnya, kita bisa klik and drag ke tempat yang dimana kamu ingin meletakkan while loop tersebut. Nah, red icon di sini itu disebut sebagai loop condition terminal, di mana di sini agar while loop bisa melanjutkan program atau memberhentikan program. Di sini kita akan mengontrol while loop program menggunakan from panel bolohan stop button. Jadi kita akan menghubungkan stop button ini ke red icon. Hal yang sama juga akan kita lakukan kepada program yang kedua, yaitu menambahkan while loop. Nah, hal ini akan mengizinkan kita untuk melakukan true parallel processing. Ketika kita melakukan klik atau menjalankan programnya, maka program yang berjalan akan seperti ini. Kita bisa karena while loop ini secara keseluruhan benar-benar independen, di sini kita bisa membentikan program yang pertama, tetapi program yang kedua akan tetap berjalan. Nah, hal ini bisa menjadi demonstrasi karena kita tetap bisa menggunakannya pada indikator. Sekian untuk video tutorial 3, yaitu parallel processing. Nah, sekarang kita sudah memasuki pada sesi yang terakhir, yaitu di sini kita akan membahas mengenai Fundamentals of Review for FRC Episode 1, atau mengenal dasar-dasar review untuk FRC. FRC sendiri merupakan First Robot Competition, episode pendidikan yang bertujuan untuk mengenalkan para pemula, khususnya siswa pemula, First Robot Competition (FRC) tentang dasar-dasar penggunaan perangkat lunak, National Instrument atau NI, review untuk aplikasi robotika. NI review adalah alat serbaguna yang digunakan oleh para profesional di berbagai bidang teknik untuk mengembangkan sistem yang melibatkan tugas pengujian, pengukuran, dan kontrol.
Mengingat pentingnya hal ini, NI sendiri berkolaborasi dengan FIRST untuk menawarkan siswa dan mentor yang berpartisipasi dalam versi akses gratis ke LabVIEW, membina generasi insinyur dan ilmuwan berikutnya. LabVIEW sendiri merupakan perangkat lunak rekayasa sistem profesional yang digunakan untuk tujuan pengujian, pengukuran, dan kontrol. Menawarkan akses cepat ke perangkat keras dan wawasan data. LabVIEW sendiri banyak digunakan di berbagai sektor teknik, termasuk teknik organisasi terkemuka seperti NASA, Ford, CERN, MIT, Boeing, and Bose. Pada video tersebut juga menyebutkan bahwa ada 11 negara dan lebih dari 7.000 kampus menggunakan aplikasi LabVIEW. Dan banyak sekali perusahaan besar yang menggunakan LabVIEW, contohnya seperti Ferrari, Lego, hingga Tesla. Ini merupakan versi awal dari ruang kontrol misi SpaceX. Dalam episode khusus ini, April Ridat, perwakilan dari NI, memberikan panduan komprehensif tentang memulai penggunaan LabVIEW untuk robotika. Sesi dimulai dengan langkah awal mengunduh dan menginstal perangkat lunak versi yang diperlukan. Hal ini berkembang menjadi eksplorasi mendalam terhadap lingkungan pemrograman LabVIEW. Sebuah langkah mendasar bagi setiap pemula. April juga memandu kita untuk mengunduh dan menginstal LabVIEW untuk pemrograman versi. Setelah itu, kita diminta untuk memahami lingkungan pemrograman LabVIEW. Jika kita sudah memahami lingkungan pemrograman LabVIEW, di situ kita bisa menambahkan dan memodifikasi kode robot. Nah, di episode kali ini juga, April memberikan wawasan tentang cara menambahkan fungsi baru ke robot dengan menulis atau memodifikasi kode. Hal ini penting untuk menyesuaikan perilaku dan kemampuan robot. Lalu, kita bisa memanfaatkan dan menggunakan contoh bawaan. LabVIEW sendiri hadir dengan banyak contoh bawaan yang sangat berguna untuk pembelajaran dan pengujian. Contoh-contoh ini berfungsi sebagai sumber berharga untuk mempelajari dan menguji berbagai fungsi robot. Dan kita juga diajarkan untuk menyesuaikan proyek robot default. April menunjukkan cara menyesuaikan proyek robot default agar sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing dari robot. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu penerapan dan proses debug. Terakhir, di sini kita diminta untuk mempelajari cara menerapkan kode ke robot dan melakukan proses debug dasar. Hal ini penting untuk memastikan robot beroperasi sebagaimana mestinya dan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki masalah apapun yang muncul. Pembaruan pertama, sekarang kita didukung oleh lisensi biru dan menawarkan manfaat langganan eksklusif. Acara robotika pertama dan statistik tim di Aliansi Biru serta presentasi khusus tentang LabVIEW untuk versi. Manfaat langganan eksklusif oleh Aliansi Biru mencakup presentasi khusus tentang LabVIEW untuk versi. Penting untuk memahami struktur proyek robot LabVIEW, termasuk kode, mode operasi, pesan kesalahan, dan pengaturan stasiun driver untuk pengembangan yang efektif. Orientasi perangkat lunak dan jendela proyek robot LabVIEW sangat penting. Penjelasan mengenai kode, folder kode tim, dan kode dukungan dalam proyek robot diperlukan untuk pemahaman yang menyeluruh. Mode operasi robot seperti mode latihan teleoperated atau otonom juga perlu dipahami.
beserta pentingnya transisi di antara mode tersebut. Pesan kesalahan yang umum muncul dalam robot juga harus dipelajari, seperti masalah firewall atau loop yang berjalan terlalu cepat dan cara mengatasinya dengan pemahaman yang komprehensif terhadap semua ini. Pengembangan robot menggunakan LabVIEW dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Proses 4 langkah yang cepat dan mudah untuk menyiapkan robot Rio dengan LabVIEW sangat penting dalam memastikan kesiapan robot untuk kompetisi. Salah satu langkah krusial adalah memberi nama proyek dengan deskriptif dan nomor tim yang sesuai, sehingga dapat memudahkan identifikasi dan manajemen proyek. Selain itu, penting untuk menginstal rangkaian pembaruan terbaru dan menghubungkan Roborio ke catu daya dan PC untuk menyiapkannya secara optimal. Langkah-langkah untuk mengatur proyek robot Roborio meliputi memberi nama proyek dengan deskriptif dan nomor tim yang sesuai sehingga memastikan keterpaduan tim dan kejelasan dalam pengelolaan proyek. Dengan demikian, proses persiapan robot dapat dilakukan dengan lancar dan efisien. LabVIEW sendiri menawarkan fitur jendela Explorer proyek yang dapat mempermudahkan penggunaan dalam mengelola proyek dan VI atau virtual instrument dengan efisien. Jendela Explorer proyek ini, pengguna dapat dengan mudah mengorganisir, menambahkan, dan mengedit berbagai elemen proyek. Selain itu, fitur yang sangat berguna dari LabVIEW sendiri adalah kemampuan untuk menguji koneksi ke perangkat fisik melalui panel depan dan diagram blok. Ini memungkinkan pengguna untuk memastikan bahwa perangkat terhubung dengan benar dan berfungsi seperti yang diharapkan. Sebelum mengimplementasi kode secara penuh, tidak hanya itu, panel depan dan diagram blok juga dapat digunakan untuk mengontrol eksekusi kode secara real-time dan memungkinkan pengguna untuk memantau dan menyesuaikan operasi program saat berjalan. Dengan fitur-fitur ini, LabVIEW memberikan lingkungan pengembangan yang kuat dan intuitif bagi para insinyur dan pengembang untuk menciptakan solusi yang inovatif dan handal, serta memastikan kesiapan maksimal saat melakukan arena kompetisi. Dalam video tutorial yang disampaikan April atau pembuatnya, menekankan pentingnya penggunaan jendela eksekusi di LabVIEW untuk memantau urutan kode yang dieksekusi secara real-time. Jendela eksekusi memungkinkan pengguna untuk melihat dengan teliti setiap langkah dari kode mereka, yang sangat bermanfaat untuk pemecahan masalah dan debu. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan jendela eksekusi harus dilakukan dengan bijak karena dapat memperlambat kinerja kode, terutama dalam program yang kompleks dan berukuran besar. Oleh karena itu, disarankan untuk membatasi penggunaan jendela eksekusi hanya pada saat pemecahan masalah atau debu, dan tidak digunakan secara terus-menerus saat program berjalan secara normal. Selanjutnya, pembuat video atau April membahas pentingnya menghubungkan input dan output dari VI dengan benar dalam LabVIEW untuk menghindari masalah kecepatan motor yang berlebihan. Mereka menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara input dan output dapat menyebabkan masalah, seperti kecepatan motor yang terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan kerusakan perangkat. Oleh karena itu, pembuatan skalar joystick dengan LabVIEW untuk mengontrol kecepatan motor secara tepat menjadi langkah krusial dalam memastikan kontrol yang akurat terhadap pergerakan motor. Penjelasan juga disertai
dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, seperti matinya katrol karena arus listrik yang berlebihan. Dalam sesi presentasinya, pembicara memberikan penjelasan mendalam tentang cara membuat keputusan di lab view menggunakan dua struktur utama, yaitu yang pertama struktur kasus dan blok pilih. Mereka menjelaskan bahwa struktur kasus memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi boolean tersebut. Sementara blok pilih merupakan alternatif cepat untuk membuat keputusan boolean tanpa perlu membangun struktur kasus yang lebih rumit. Selanjutnya, penggunaan cluster dalam review juga dibahas sebagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan tipe data yang berbeda menjadi satu unit yang lebih mudah dikelola. Pembicara menekankan bahwa penggunaan cluster dapat meningkatkan keterbacaan dan efisiensi kode. Pembuat video juga menyorot pentingnya mendapatkan bantuan konteks agar pemrograman di live view Pembuat video juga menyoroti pentingnya mendapatkan bantuan konteks saat memprogram di live view. Dengan memanfaatkan bantuan konteks, pengguna dapat lebih mudah memahami fungsi-fungsi yang digunakan dalam pengembangan program, sehingga mempercepat proses pemrograman dan mengurangi resiko kesalahan. Teknik debugging juga dibahas dengan penggunaan probe dalam live view untuk memantau data perantara dan memperbaiki kesalahan dalam kode dengan lebih efisien. Pembicara atau April di situ menjelaskan tentang menjalankan kode sebagai startup di Rogorio dan perbedaannya dengan penerapan kode secara langsung. Yang penting untuk mengatur konfigurasi robot dengan benar. Dalam pembahasan mengenai pengembangan tim robotika, pembicara menggarisbawahi pentingnya 3 hal utama, yaitu memperbarui dokumentasi, membuat robot dengan parameter yang diperbarui, dan yang terakhir, pengajaran review yang efektif. Mereka menekankan bahwa dokumentasi yang terkini dan terperinci sangat penting untuk menghindari kebingungan dalam tim dan mempertahankan arah yang jelas dalam proyek mereka. Selain itu, cara membuat robot dengan parameter yang dapat diperbarui menggunakan berbagai format seperti XML, JSON, atau file text juga dibahas sebagai langkah untuk mempercepat literasi, desain, dan penyesuaian strategi kompetisi. Pembicara atau April juga membahas pentingnya pengajaran live view yang efektif untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di live view dan mengoptimalkan kinerja robot. Pada akhir episode, April, yaitu pembuat video, berharap bahwa bahkan bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan live view, mereka akan dapat menjalankan robot serta melakukan tugas debugging mendasar setelah menonton video tersebut. Episode 1 ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi siapapun yang ingin memulai program robotika, khususnya dalam konteks First Robotic Competition. Pada video itu juga memberikan informasi tentang kesalahan umum yang muncul dalam robot dan cara mengatasinya. Selain itu, pembuat video yaitu April juga menyebutkan tentang adanya giveaway Roborio yang menarik untuk diikuti, memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk memenangkan perangkat penting dalam kompetisi. Selain giveaway, mahasiswa yang berminat juga memiliki banyak kesempatan magang pada National Instruments, memberikan pengalaman berharga dalam industri teknologi. Namun, dalam pengalaman lapangan, seringkali terjadi banyak masalah
dalam mendapatkan kedua umpan kamera secara simultan. Untuk mengatasi masalah ini, saran umum adalah dengan cara melakukan streaming kamera robot sekecil mungkin untuk memudahkan pengelolaan data, sehingga memastikan kelancaran penggunaan kedua kamera secara bersamaan. Dengan demikian, para peserta dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, baik dalam kompetisi maupun pengembangan karir mereka di industri teknologi. Baiklah, berikut merupakan sesi akhir dari video ini, yaitu yang terdapat video tutorial 1, Getting Started with Review, video tutorial 2, Data Flow, video tutorial 3, Parallel Processing, dan yang terakhir adalah Fundamental of Review for versi episode 1. Sekian, terima kasih. Selamat malam.